Oke, di IKN pada pagi hari saya kembali mereview, melihat kondisi gedung-gedung yang sudah terbangun. Kalau saya total lebih dari 100 bangunan sudah terbangun di IKN. Sudah ada kantor pemerintahan seperti kantor otorita IKN, ada kantor Kemenko 16 tower, ada istana presiden dan istana wakil presiden, ada gedung kementerian sekretariat negara, ada gedung kementerian PU dan kementerian PKP, ada gedung sekretariat presiden dan Mespas Pampres. Dan untuk total hunian sudah ada 51 tower rusun, yaitu rusun ASN, rusun BIN Polri, dan rusun TNI. Dan juga sudah ada rumah tapak jabatan menteri, jumlahnya 41 unit. Ada juga hunian bagi para pekerja konstruksi, jumlahnya lebih dari 20 tower. Sudah ada 4 rumah sakit, ada 2 hotel, kemudian ada pasar, ada sekolah, berbagai bangunan pendukung juga sudah banyak, dan banyak lagi gedung-gedung lainnya seperti gedung pemadam kebakaran dan lain-lain. Dan dari sini saya ingin menekankan bahwa gedung-gedung yang sudah terbangun ini akan sangat sayang sekali jika tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin, karena ini sudah masuk ranah kendali pemerintah pusat untuk segera memindahkan ASN dari berbagai kementerian untuk segera pindah ke IKN secara bertahap. Pembangunan sudah maksimal dilakukan dari tahun 2023. Kalau saya ingat, bangunan pertama yang dibangun saat itu adalah Istana Presiden. Pada 6 Januari 2023 saya mengikuti acara potong tumpeng pondasi pertama di Istana Negara. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan gedung Kemenko. Itu kalau saya tidak salah ingat di sekitar bulan Juni 2023 serentak melakukan pondasi. Dan kita bisa lihat hasilnya dalam 3 tahun ini luar biasa karya anak bangsa dari segala stakeholder yang terlibat pembangunan IKN, khususnya Kementerian PUPR yang kini menjadi Kementerian PU dan PKP telah membangun pembangunan IKN tahap 1 dengan luar biasa dan banyak mencatat rekor muri. Kemudian dilanjutkan oleh otorita IKN di pembangunan IKN tahap kedua ini. Kita lihat jalanan, gedung, infrastruktur yang sudah dibangun sudah rapi dan sudah siap ditempati. Semoga Bapak Presiden Prabowo bisa segera melihat ini untuk segera menginstruksikan pemindahan ASN kementerian secara bertahap melalui Kemenpan RB. Dan ini ada usulan dari saya. Menurut saya ada 3 kementerian yang sangat urgent untuk dipindah terlebih dahulu untuk bisa menjalankan roda pemerintahan pusat di IKN. Yang pertama yang sangat diperlukan adalah Kementerian ESDM, karena dengan adanya Kementerian ESDM di tengah-tengah Indonesia lebih gampang untuk melakukan pengawasan sumber daya alam Indonesia yang banyak tersebar di wilayah Indonesia Timur. Jadi kalau kita lihat Kaltim contohnya, itu hampir separuh cadangan dan produksi batubara nasional itu ada di Kalimantan Timur. Kalau Sulawesi mungkin paling terkenal adalah nikel, dan kalau Papua itu yang paling terkenal adalah emasnya. Dan tidak hanya itu aja, sumber daya alam lainnya juga banyak. Bahkan di Balikpapan pun dijuluki sebagai kota minyak, memiliki kilang minyak terbesar di Indonesia saat ini. Maka dari itu sangat cocok Kementerian SDM untuk berkantor segera di IKN, sehingga bisa memaksimalkan juga potensi hilirisasi sumber daya alam yang ada, dan agar meningkatkan nilai sumber daya alam kita agar tidak dijual mentah, akan tetapi bisa diolah lebih dahulu di dalam negeri, yang dilakukan langsung oleh Kementerian SDM
sehingga nanti untuk kita bisa jual ekspor nilainya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi. Dan juga Kementerian SDM ini bisa memantau aktivitas tambang ilegal yang saat ini merajalela, baik itu di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Banyak sekali oknum mafia yang melakukan tambang ilegal yang ini sangat merugikan negara, karena yang harusnya mereka membayar pajak untuk negara, tetapi dengan adanya kegiatan ilegal itu tidak ada pajak yang disetor kepada negara. Maka dari itu sudah harus ditindak langsung oleh Kementerian SDM. Berikutnya kementerian yang wajib pindah ke IKN adalah menurut saya Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan program Kementerian Pertanian yang saat ini di bidang ketahanan pangan. Kalau kita lihat, Indonesia Timur memang saat ini tengah dibidik untuk menjadi lahan food estate, baik itu dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bahkan yang paling besar saat ini adalah Papua, sedang dibuat program cetak sawah 1 juta hektar. Maka dari itu, ketika Kementerian Pertanian yang letaknya di tengah Indonesia itu lebih dekat untuk menjangkau wilayah Indonesia Timur dan bisa memaksimalkan potensi ketahanan pangan di Indonesia saat ini. Kemudian kementerian ketiga yang saya usulkan untuk bisa pindah duluan di IKN itu adalah Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum, di mana Kementerian PU ini adalah bagian dari Kementerian PUPR di masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dulu, yang terbagi menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP. Akan tetapi menurut saya lebih urgent yang Kementerian PU, Pekerjaan Umum, untuk pindah lebih dahulu ke IKN, karena Kementerian PU ini berkaitan dengan pembangunan Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, dan menurut saya posisinya sangat strategis berada di tengah-tengah Indonesia untuk Kementerian PU ini, agar bisa merealisasikan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur yang memang saat ini jauh lebih tertinggal dibandingkan Indonesia Barat. Dan dengan adanya pembangunan di wilayah Indonesia Timur, maka bisa dikatakan Indonesia ini sedang menuju pembangunan Indonesia sentris. Jadi tidak hanya wilayah Pulau Jawa saja yang paling banyak pembangunan, tapi dengan adanya IKN di tengah Indonesia, maka pembangunan wilayah Indonesia Timur juga bisa lebih diperhatikan. Dan itulah 3 kementerian yang saya usulkan untuk bisa pindah duluan ke IKN, mengingat posisi 3 kementerian itu akan lebih strategis jika berada di tengah-tengah Indonesia, yang akan lebih mudah menjangkau wilayah Indonesia Timur. Selain itu pula, harapan saya juga Mas Wapres Gibran bisa pindah terlebih dahulu di tahun 2026 ini. Karena kalau kita perhatikan, Mas Wapres Gibran saat ini sering mengunjungi wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, karena Mas Wapres Gibran mendapat instruksi dari Bapak Presiden Prabowo untuk memperhatikan wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Dan memang saat ini Papua mendapatkan tempat spesial untuk dilakukan pembangunan secara masif untuk mengejar ketertinggalan pembangunan selama ini. Dan sangat cocok Mas Wapres Gibran berkantor di IKN yang posisinya berada di tengah-tengah Indonesia, sehingga lebih mudah menjangkau wilayah Indonesia Timur. Dan tentunya kita juga mendoakan setelah 3 kementerian yang menurut saya sangat strategis untuk dipindah itu, beserta Mas Wapres Gibran sudah pindah ke IKN pada tahun 2026 ini, kemudian diharapkan 2027 kementerian-kementerian lain juga bisa pindah secara bertahap ke IKN, kemudian disusul dengan legislatif dan yudikatif di tahun 2028 nanti, di mana gedungnya ditargetkan 2028 nanti sudah selesai rampung dibangun, dan juga disusul oleh Bapak Presiden Prabowo
ikut pindah ke IKN pada Agustus 2028 nanti untuk merayakan 17 Agustus bersama-sama di IKN. Dan itulah sedikit opini dan pendapat saya mengenai pemindahan ASN di IKN. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.